suara yang dia dengar dengan penuh wibawa tapi membawa damai itu. Kemudian sosok itu mengulurkan tangannya, saudaraku, dan menunjuk di belakang dari Benjamin Netanyahu, dan ketika Benjamin Netanyahu melihat ke belakang, dia menyaksikan bagaimana bangsa-bangsa itu bersatu dan mereka siap-siap untuk mengepung dan menyerang Israel. Shalom saudaraku. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya menerima kiriman dari seorang teman yang berisi channel link video YouTube, yaitu tentang bagaimana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu mendapatkan penglihatan tentang Tuhan. Ya, tentang Tuhan Yesus tentunya ya, meskipun tidak disebut di situ. Tapi dalam judul itu disebut. Nah, kisahnya akan saya coba uraikan secara singkat, tidak lengkap, karena itu cukup panjang, narasinya itu 24 menit, saudara ya. Nah, nanti kita akan memberikan tanggapan. Ya, pertama saya harus pastikan dulu supaya saudara tidak salah ngerti, bahwa saya tidak tahu apakah ini karangan orang, ya, karangan bebas yang hanya sekedar bikin konten, ataukah ini benar-benar ada sumbernya, sebab saya cari sumber belum ketemu, saudara, yang di dalam bahasa Inggris, ataukah ya kita nggak tahu. Tetapi karena ini sudah terlanjur viral, maka saya ingin memberikan tanggapan secara alkitabiah. Nah, kisahnya demikian, saudara, dari video yang saya terima itu. Jadi, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, itu mendapatkan penglihatan pada suatu malam, yaitu di kediaman resmi Perdana Menteri Israel tersebut, ketika Benjamin Netanyahu ini sedang membuka-buka dokumen tentang pertahanan, dan juga tentang bagaimana strategi untuk menghadapi serangan dan ancaman terhadap negaranya. Jadi ya seperti biasa, dia sebagai pemimpin negara, saudara, tiba-tiba dia merasakan akan satu suasana yang berbeda. Dia merasakan perasaan yang aneh, tapi itu bukan sekedar kelelahan, gitu ya dikatakan. Nah, karena itu dia memutuskan untuk hening, untuk tidak lagi memikirkan soal-soal beban-beban kepemimpinan dia di dalam menghadapi kemelut di Israel itu. Dia hening dan kemudian dia berdoa. Nah, pada waktu itu dia diingatkan akan Mazmur 121 ayat 4, ayat yang bagus, saudaraku. Bunyinya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, kalau ayat 5-nya, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah, itulah firman yang diingat oleh Benjamin Netanyahu. Kemudian dia mulai berdoa, ya, sebagai seorang yang punya keyakinan Yudaism, dia berdoa dengan caranya. Setelah itu tiba-tiba dia melihat cahaya terang yang memberi rasa damai di dalam hatinya. Dan mendadak dia sudah berada di tempat lain, saudaraku. Ya, ini yang dikisahkan. Benjamin Netanyahu tiba-tiba berada di sebuah lembah yang luas, tak berujung, gersang dan sunyi. Dan tiba-tiba di kejauhan dia melihat satu sosok ilahi. Benjamin Netanyahu tidak tahu siapa sosok itu, tapi dia menyadari bahwa itu sosok ilahi. Dan pribadi itu berbicara dengan suara yang penuh wibawa, namun membawa damai. Ya, ini diceritakan demikian. Kata-katanya seperti ini, saudaraku. Benjamin, akulah yang menjaga bumi sejak dunia dijadikan. Engkau memimpin Israel
tetapi peranmu lebih dari sekedar memimpin. Karena engkau dipanggil untuk menjadi saksi dari tanda-tanda zaman. Engkau akan menjadi pembawa pesan bagi umatku. Nah, itulah suara yang dia dengar dengan penuh wibawa tapi membawa damai itu. Kemudian sosok itu mengulurkan tangannya, saudaraku, dan menunjuk di belakang dari Benjamin Netanyahu. Dan ketika Benjamin Netanyahu melihat ke belakang, dia menyaksikan bagaimana bangsa-bangsa itu bersatu dan mereka siap-siap untuk mengepung dan menyerang Israel. Nah, kemudian ada berbagai pesan-pesan yang lebih lanjut, ya saya tidak bisa ceritakan karena sangat panjang, saudaraku, yaitu tentang bagaimana Iran akan menyerang, bagaimana ada antikris dan sebagainya. Saya nggak ngerti itu panjang lebar. Setelah itu selesai, intinya dia mendapatkan keyakinan bahwa Tuhanlah yang akan melindungi, Tuhanlah yang akan menjaga umatnya. Israel kan umat Tuhan, saudaraku, ya, meskipun masih menolak akan Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Setelah itu Benjamin Netanyahu ini menyampaikan kepada semua staf pemerintahan yang ada di Israel, dia sampaikan bagaimana Tuhan menyertai kita, kita nggak perlu takut lagi menghadapi ancaman seberat apapun, sekuat apapun. Dan dia menyampaikan bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yoel 2 ayat yang ke-32. Saudaraku, ini hanya ringkasan dari apa yang saya dengar dari video yang dikirimkan oleh seorang teman tadi. Nah, sekarang bagaimana tanggapan kita, respons kita sebagai umat Tuhan, perjanjian baru, saudaraku, menanggapi akan berita yang berisi kesaksian. Entah kesaksian ini benar atau tidak, kita belum bisa memastikan, saudara. Tapi kalaupun itu benar, apakah perjumpaan Netanyahu dengan Tuhan tersebut memang bisa terjadi? Nah, itu yang menjadi tanda tanya, ya. Pertanyaannya begini, saudaraku. Apakah Tuhan masih berbicara kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada Yesus? Maksud saya, orang tidak percaya pada Yesus, ya orang Yahudi ya, tidak percaya Yesus, apakah Tuhan masih menyampaikan akan firman isi hatinya kepada orang yang menolak Yesus, meskipun dia Yahudi secara jasmani, saudaraku. Secara kelahiran mereka adalah bangsa pilihan, orang Israel. Menurut Anda bagaimana? Apakah Tuhan masih akan berbicara pada mereka? Ya, ini pertanyaan, saudaraku. Nah, karena kesaksian dari Benjamin Netanyahu ini memang menceritakan bagaimana dia masuk dalam satu dimensi roh, kemudian dia melihat akan satu sosok. Dan itu di dalam judul video yang saya lihat itu adalah Yesus. Tapi tidak menyebut diri, akulah Yesus gitu ya, enggak ada. Jadi sosoknya itu cuma ngomong firman-firman janji-janji Tuhan. Ya, isinya meneguhkan bahwa kamu akan dikepung tapi jangan takut, begitu. Nah, kita akan lihat apa yang tertulis dalam firman, khususnya perjanjian baru, saudaraku, ya. Saya akan ajak saudara untuk melihat Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Saya bacakan ya, saudaraku. Bukankah firman ini adalah dasar iman kepercayaan kita? Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ini kita akui, saudaraku, bahwa Tuhan berbicara kepada orang-orang Israel di perjanjian lama dengan perantara nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini,
Zaman akhir itu beda dengan akhir zaman, saudaraku. Zaman akhir itu zaman setelah Tuhan Yesus datang. Setelah Sang Mesias itu menyatakan diri dan menyelesaikan akan karya penebusan. Itu disebut zaman akhir. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi kalau Tuhan berfirman itu selalu melalui anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah ini dikatakan bahwa Yesus Kristus itulah, firman Allah itulah yang menciptakan alam semesta ini. Dan Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia, ya kan? Nah, jadi di perjanjian baru itu Allah kalau berbicara itu ya kepada manusia ini melalui Yesus, nggak ada cara lain, saudaraku. Nggak ada cara yang lain. Nah ini harus kita pegang. Nah itu bagaimana kemudian Netanyahu kok berjumpa? Kalau berjumpa dengan sosok itu yang berbicara itu ya pasti Yesus, meskipun tidak disebut. Tetapi yang aneh kalau dia Yesus, kenapa kok dia tidak memperkenalkan dirinya? Akulah Yesus yang kau tolak, gitu ya. Seperti kepada Paulus ya, akulah Yesus yang kau aniaya Saulus, gitu ya. Saudara ingat ya perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, Ibrani 1 ayat 1 dan 2 ini jelas. Jadi setelah masuk perjanjian baru, masuk zaman setelah Tuhan Yesus datang menyelesaikan akan karya penebusan dan dia mati bangkit, kemudian dia naik ke surga, maka Tuhan berbicara itu ya semuanya melalui dia, nggak ada lain. Bahkan ya kalau kita mau ketemu dengan Bapa, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi memang hanya lewat Yesus. Jadi kesimpulan kalau itu benar-benar terjadi, berarti itu Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Benjamin Netanyahu. Nah, pertanyaannya apakah itu benar? Gitu ya, apakah itu benar? Ya, saya ingin sampaikan saudaraku bahwa dalam konteks Tuhan yang Maha Kuasa, Dia ingin menyampaikan sesuatu kepada pemimpin-pemimpin negara dalam konteks penggenapan akan nubuatan, saya percaya bisa. Ini seperti misalnya Tuhan kok berfirman melalui, ini tentang kondisi dunia ya, melalui Fir'aun misalnya. Fir'aun pada waktu itu bermimpi, ya mimpi tentang gandum dan kemudian tentang lembu kurus, 7 lembu kurus, 7 lembu gemuk itu ya saudara. Itu kan orang kafir dia bukan umat Tuhan, tapi Tuhan berbicara melalui mimpi. Tentunya dalam konteks di mana ada kaitannya dengan umat Tuhan. Nah, kalau ada kaitannya dengan penggenapan apa yang Tuhan rencanakan yang sudah tertulis, itu bisa jadi. Jadi saya pun juga tidak menolak kalau Tuhan berbicara kepada Benjamin Netanyahu. Meskipun yang tampak itu mestinya Tuhan Yesus. Dan kalau itu Tuhan Yesus, apa mungkin ada hal-hal lain yang disembunyikan? Sebab biasanya Tuhan kalau menampakkan diri pada orang yang belum percaya pada Dia, selalu Dia memperkenalkan diri. Sampai hari ini orang-orang Yahudi belum mau menerima Yesus yang disalibkan itu, yang sudah mati, dikubur, dan sudah bangkit itu adalah Mesias. Adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Belum bisa menerima atau tidak mau menerima. Termasuk Benjamin Netanyahu, saudaraku. Meskipun secara politis dia gandeng dengan orang-orang Kristen ya. Dia ingin mendapat dukungan dari orang-orang Kristen, begitu.
Saya tambahkan saudaraku ya, jadi apakah Tuhan itu bisa berbicara kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus gitu ya. Coba Yohanes 1 ayat 18. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18, ini ayat yang sering kita bahas saudara ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, Bapa. Nggak ada yang bisa melihat Bapa. Tetapi anak tunggal Allah, Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi, nggak ada orang yang bisa melihat Allah. Di Perjanjian Lama, orang melihat Allah pasti mati. Nah, di sini dijelaskan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 18. Yang menyatakan akan apa yang menjadi kehendak Bapa itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Putra Allah. Dan Yesus itu hidup, saudaraku. Sekarang ini penampakan Tuhan itu selalu Yesus, bukan yang lain. Karena melihat Bapa tidak bisa mati, saudaraku. Tidak seorang pun pernah melihat Allah Bapa. Nah, demikian saudara ya. Sekali lagi saya ulang, dalam konteks penggenapan rencana Allah atas dunia, Tuhan bisa menyatakan ini akan terjadi begini, dan pemimpin-pemimpin dunia, ya contoh yang lain yaitu Daniel. Dalam Daniel 2 ada kisah tentang mimpi Nebukadnezar, saudara ingat ya, Nebukadnezar mendapat mimpi sampai dia gelisah, kemudian dia minta semua ahli jampi itu menafsirkan mimpinya, tapi dia nggak mau cerita mimpinya apa. Wah, semua akhirnya stres dan marah-marah ya. Nggak mungkin itu bisa, mimpinya apa aja nggak mau cerita, mau minta tafsirnya sekalian. Tapi ada Daniel yang menyampaikan bahwa inilah maksud. Ya, itu tentang akhir zaman, saudaraku. Ya, tentang patung Nebukadnezar itu yang kepalanya emas, kemudian dadanya dari perak, perutnya dari tembaga, kakinya dari besi, yang bawah adalah besi tanah liat. Itu adalah gambaran dari zaman ke zaman sampai nanti akhir dari segala sesuatu, akhir dunia ini. Jadi saudaraku, menanggapi ya tentang berita kesaksian, wah Benjamin Netanyahu dilawat oleh Tuhan Yesus, ya kita jangan terlalu percaya, juga jangan terlalu menolak juga. Satu sisi Tuhan bisa dengan kekuasaannya, dia memberitahu kepada para pemimpin, bukan hanya Benjamin Netanyahu, pemimpin-pemimpin yang lain Tuhan bisa berbicara dalam konteks harus tergenapinya apa yang difirmankan. Nah, sementara kalau saya ditanya apakah yang tampil di depan Benjamin Netanyahu itu adalah Yesus, ya kalau itu benar-benar terjadi ya Yesus. Cuman tanda tanya besar, mengapa kok Tuhan Yesus tidak memperkenalkan dirinya, ataukah sudah memperkenalkan diri dan Benjamin sudah menerima Yesus, siapa tahu, ya itu kan rahasia saudaraku ya. Ada orang-orang yang percaya Yesus tapi tidak mengakui secara terbuka karena masalah politis, itu juga ada. Ya kita nggak ngerti saudaraku. Tapi demikianlah heboh macam-macam tentang berita yang terjadi di Tanah Perjanjian, di Israel, dan itu memang lonceng zamannya itu ada di sana. Ini terus ramai saudaraku berdentang, dan kita memang sedang di penghujung zaman. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.